Oke, kita balik lagi ke channel kita. Channel yang isinya sembarang kali saya lepokno. Oke, kali ini kita akan mereview sebuah rokok yang menurut saya underrated tapi sangat membagongkan. Jadi ini mungkin saya cerita sedikit ya. Saya udah beberapa tahun ke belakang ini nge-vape. Jadi nggak ngerokok lama, udah mungkin 2 atau 3 tahun, mungkin 4 tahunan ada nggak ngerokok. Tapi beberapa hari ke belakang atau mungkin semingguan ke belakang, saya mulai tertarik dengan rokok konvensional lagi karena beberapa minggu ke belakang atau beberapa bulan terakhir, saya waktu scroll YouTube itu nemu beberapa channel yang review rokok baru yang bermunculan. Nah, sebenarnya saya kemarin itu tertarik sama Jarum Super Espresso. Jadi saya udah mungkin sekitar 2 atau 3 pak habis saya nyoba itu. Tapi kemudian saya kepikiran mau nge-review itu sebenarnya, Jarum Super Espresso itu. Cuman kok kayak gimana ya, kayak apa yang direviewkan orang-orang di channel-channel YouTube yang lain itu kayaknya kok nggak sinkron dengan yang saya rasain. Karena sampai saya ngulang 3 pak itu buat memastikan apakah yang direview sama review lain di channel lain itu bener-bener sama seperti apa yang saya rasain. Ternyata kayaknya beda gitu loh, waktu saya ngerasain itu. Yang diucapin mereka sama yang saya rasain ini beda. Apa mungkin lidah saya ya? Saya sempat kepikiran seperti itu. Kemudian saya nyoba salah satu rokok yang menurut saya kurang menarik adalah namanya adalah, ya langsung aja lah, namanya Senior Cafe Latte. Ini mungkin saya baca sedikit ya. Ini cukainya di 2024. Cukai 2024. Isinya 12 batang. Diproduksi di Kudus, Indonesia. Harganya ini saya tadi beli di 16 ribuan. Yang menurut saya di luar ekspektasi adalah ketika saya beli ini saya baru pertama kali coba ini. Saya nggak tahu ini sudah berapa lama, nah, setahun atau 2 tahun ya, saya juga nggak tahu berapa lama ini sudah keluar rokok ini. Cuman saya baru nyoba ini tadi. Ini udah tinggal berapa ya? Tinggal 2 batang aja. Jadi seharian saya udah habis sekitar 10 batangan. Karena alasan saya mau nge-review ini karena ya enak, rokoknya ini enak. Dengan harga 16.000 kita dapat rasa yang seperti ini tuh menurut saya ini gila sih ini. Cuman menurut saya, tapi sekali lagi ini perspektif saya pribadi ya, menurut saya pribadi ya, namanya sih kurang menarik. Senior. Ya saya nggak tahu sih ya, memang si yang punya ini kenapa dinamain ini, mungkin ada something atau latar belakang tersendiri untuk namanya. Oh ya, ini tarnya di 31 mg, untuk nikotinnya di 1,3 mg. Kalau
panasnya di tenggorokan ya ini lumayan panas. Saya bilang ini lumayan panas dari saya yang sebelumnya nge-vape, kemudian saya pakai tar lagi, yang nge-vape yang nggak ada tarnya, cuma pakai nikotin aja. Sekarang saya coba pakai tar lagi dengan rokok konvensional ini, menurut saya lumayan panas, tapi nggak yang panas over banget, itu enggak ya. Kalau dibandingin sama rokok-rokok kretek sih masih panasan rokok kretek sebenarnya. Menurut saya ya, ini sekali lagi review ini murni menurut saya. Packagingnya warnanya coklat gelap, ada gambar kopi, biji kopi di sini bawahnya, kemudian tulisan senior cafe latte, simple sekali, bahkan cenderung tidak menarik sama sekali, tidak menarik pembeli sekali dari segi packagingnya. Tapi yang saya tidak ekspektasi saya ekspektasi saya adalah yang menurut saya di luar ekspektasi saya itu rasanya ini mungkin dari aromanya dulu ya. Aromanya sih sebenarnya cafe latte-nya ini ngeblend banget sama tembakaunya. Jadi ketika dicium itu nggak bisa kepecah layernya si cafe latte sama tembakau. Jadi kayak ngeblend banget gitu. Dan dicium itu ya kadang bau tembakau sama cafe latte-nya jadi satu. Kalau kita cium. Kalau bentukannya sih panjangnya normal-normal aja ya, kayak rokok-rokok pada umumnya. Di filternya ada tulisan senior. Ada tulisan cafe latte-nya juga di sini kecil. Ya normal semua seperti ini aja sih, seperti rokok pada umumnya sih. Oke, coba kita nyalakan ya. Saya kasih tahu apa yang membuat saya jadi pengen nge-review nih rokok ya. Kenapa saya nge-review ini rokok? Kita nyalakan ya. Saya jelasin lagi sekali lagi, ini murni perspektif dari saya, apa yang saya rasakan ya. Saya jelasin satu persatu dulu ya. Dari inhalnya ketika masuk, dia masuk itu, cafe latte-nya itu hilang, cafe latte-nya nggak kerasa. Yang kerasa itu adalah rasa tembakaunya dan enak. Saya bilang tembakaunya enak. Dari rokok 16.000 kalau dibandingkan dengan rokok 20 ribuan, ini enak. Bahkan mungkin di atas 20 ribuan. Saya juga heran kenapa dijual 16.000. Ya mudah-mudahan terus-terusan 16.000 lah, nggak naik. Segini-gini aja. Kayaknya saya cocok ya rokok ini. Tembakaunya enak kalau dibanding rokok 20 ribuan. Tapi kalau kalian bandingannya sama kayak rokok di harga 30 ribuan mungkin ya jelas enak yang sana, karena peminatnya juga banyakan yang sana ya. Tapi ini nggak kalah. Ini enak ketika inhalnya, ketika kita hisap dia, masuknya dia ke mulut, itu masuknya inhalnya dia itu murni tembakau doang. Cafe latte-nya kerasa tapi tipis, doang, cenderung mungkin dari 1 sampai 10 mungkin sekitar cuma 2 aja cafe latte-nya. Tapi ketika kita exhale, kita keluarin, nah ini baru dia kayak tembakaunya itu mulai turun, rasa tembakaunya turun, cafe latte-nya mulai keluar, tapi dia yang keluarnya itu bukan yang boom gitu langsung keluar boom port gitu, enggak. Jadi pelan aja, jadi kayak
yang awalnya tembakonya segini nih, kafilatnya segini, inhalnya masuk, kemudian pas exhale itu kayak turun tembakonya, dia perlahan naik gitu, kemudian sampai dia rata ya, sampai dia rata, nggak overlatenya di atas tembakonya itu, nggak rata, keluar sampai habis. Rata, dia keluarnya rata, sangat rata. Nah, yang bikin saya suka dengan ini, cita rasanya ini rokok adalah after taste-nya dia cafe latte banget di mulut, ini cafe latte banget rasanya after taste-nya. Dan saya tambahin sedikit waktu inhale-nya, tembakonya masuk itu nggak cuma rasa tembakau doang, nggak ada kayak campuran apa ya, ada kayak campuran yang menurut saya ini ada rasa spicy-nya, ada rasa pedesnya. Ya nggak tahu diramu dengan apa, sausnya dia apa sih, kurang tahu, cuman enak. Ada rasa spicy-nya yang nggak pedes banget gitu loh, tapi ada rasanya, itu ada. Tembakaunya itu masuk itu waktu inhale itu ada rasa pedesnya, ada rasa tembakaunya. Tapi ketika di exhale, tembakaunya itu turun sampai sejajar dengan cafe latte-nya. Itu yang menurut saya kok kayak mirip layer-layeringnya di vapor, karena kan saya nge-vape juga lama ya. Jadi kayak rasanya tuh kayak kok bisa bikin rokok kayak gini ya. Mungkin nantinya saya akan coba beberapa rokok yang lain, rokok-rokok yang baru keluar yang lain ya. Mungkin kita akan coba-coba lagi, coba-coba yang lain, siapa tahu kita nemu rasa yang kayak gini. Tapi yang pasti yang mungkin yang saya review adalah beberapa rokok yang menurut saya yang cocok dengan saya, yang menurut saya underrated tapi rasanya enak sih. Saya biasanya merokok kalau konvensional gini biasa sampai sebungkus sampai 2 hari atau 1 hari lebih lah. Ini nggak sampai 1 hari ya habis, apa juga. Kalau kurangnya sih kayaknya di packagingnya aja sih sebenarnya. Kalau mungkin packagingnya dibikin lebih menarik, mungkin lebih laku. Yang nggak saya sangka itu dia harganya 16.000 loh. Cuma 16.000 dengan cita rasa seperti ini. Ini worth it sih, kalian harus coba sih. Tapi tentunya di ini ya, yang nyoba jangan anak di bawah usia 21 tahun ya, kalau bisa 21 tahun ke atas lah. Jangan anak di bawah umur, karena ya ini racun. Ini sama sekali bukan untuk panutan anak kecil-kecil. Kalau kalian pernah nge-vape terus kemudian nyoba ini, pasti kalian ngerti gitu, kok bisa ya rokok kok bisa ada layer-layernya seperti ini. Karena saya juga lama juga nyoba merokok jarum black cappuccino, itu lama juga, sebelum dulu masih harga 20 23
23 atau 24-an lah. Ya, tapi memang kalau dibandingkan sama yang black cappuccino itu, saya rasa memang cappuccino lebih wajib black sih. Ini cafe latte-nya nggak yang manis banget gitu, cuman saya suka sih karena nggak terlalu manis akhirnya di mulut, cuman aftertaste-nya aja cafe latte banget ya. Tapi tetap tembakonya nggak hilang. Aftertaste itu namanya rokok konvensional ya, tembakonya pasti masih ada, tembakonya masih ada di mulut. Tapi saya nggak expect itu kenapa cafe latte-nya bisa jebol ini aftertaste-nya itu. Padahal di inhale-nya dia nggak kerasa. Ya kerasa tapi tipis sekali di inhale-nya. Enak sekali. Cocok lah untuk disandingin dengan kopi hitam. Tapi kopinya jangan manis. Kopi hitam yang agak sedikit pahit. Ya gulanya sedikit aja lah. Ini cocok sekali sebenarnya. Tapi berhubung ini saya buat video di jam 2 malam, saya terlalu malas untuk bikin kopi. Saya terlalu malas untuk keluar dari kopi. Akhirnya saya review tanpa kopi. Dan ini cara ngopi dengan asap. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya ya. Lain kali saya akan buat review lagi kalau saya ketemu dengan rokok yang menurut saya oke selain ini. Tapi kayaknya saya beberapa hari ke depan atau minggu ke depan bakalan rokokan ini dulu deh, karena enak sih. Oke, sampai di sini dulu teman-teman yang pernah nyoba ini juga dan mungkin ada ketidaksamaan dengan saya. Silakan di komen, silakan di deskripsikan di komen apa aja yang kalian rasakan ketika nyoba rokok ini. Apakah kalian juga sama, tidak begitu suka dengan namanya? Bukan tidak suka ya, tapi tidak begitu tertarik dengan namanya. Sampai jumpa.